Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari dan membahas tentang bagaimana cara membuat poster. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi-materi pokok yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu bagaimana cara membuat poster, dan yang kedua tentang konsep apa itu poster, yang ketiga syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk membuat poster, dan yang keempat adalah tentang bahan dan juga alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat poster. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian bisa mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang kedua, memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Ketiga, membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik. Dan yang keempat, menghargai warisan budaya ragam hias Nusantara. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Nah, apakah kalian pernah melihat poster? Ya, tentu saja tidak kalian sadari, pasti sedikit banyak kalian sudah pernah melihat contoh-contoh poster yang ada di sekeliling kita. Nah, di dalam gambar ini adalah beberapa contoh poster yang ada di dekat kita dan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, di situ ada poster tentang bagaimana mencegah corona dengan cara mencuci tangan. Dan yang berikutnya itu yang warna orange, ada poster tentang himbauan untuk menjauhi narkoba. Dan yang hijau itu bagaimana kita anak-anak dihimbau untuk menjadi siswa yang berpendidikan dan yang bermoral dengan baik. Dan yang keempat itu adalah tentang mencegah kebakaran. Nah, jika kita amati, poster-poster ini terdiri dari gambar dan juga tulisan. Ya, jadi dengan gambar membantu menerjemahkan apa isi dari tulisan itu agar terlihat lebih menarik. Jika dilihat dari warna-warnanya juga mencolok, tidak ada warna-warna yang kalem seperti itu ya. Nah, jadi silakan diamati. Jadi ada tulisan, ada gambar, dan warnanya juga menarik seperti itu. Lanjut. Oke, kita masuk ke konsep pembuatan poster. Nah, jadi secara definisi, poster itu adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi tidak hanya ada tulisan saja, tapi dibantu dengan gambar untuk memperindah, untuk lebih menarik, dan juga mempertegas pesan-pesan yang dituliskan di dalam huruf-huruf itu tadi. Seperti itu. Nah, poster ini dibuat dalam berbagai macam ukuran. Nah, besar kecilnya poster ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Dari yang paling kecil, biasanya tuh dalam bentuk pamflet seperti itu ya, yang seukuran setengah dari buku tulismu atau sebesar buku tulismu, dan sampai ada yang besar sebesar kertas folio, dan bahkan sampai ada yang sangat besar sekali yang disebut dengan baliho, seperti itu. Nah, ukuran-ukuran ini juga selain dipengaruhi oleh kebutuhannya, juga dipengaruhi juga dari di mana poster itu akan diletakkan atau penempatan poster itu di mana ya. Seperti yang kalian baca di poin nomor 4, penempatan poster tergantung dari media dan bahan yang digunakan. Ada poster yang ditempel di dinding dan juga ada poster yang ditempel di baliho. Kalian tahu baliho? Baliho itu papan besar yang biasanya ditempatkan
dipasang di pinggir-pinggir jalan agar para pengendara itu atau pengguna jalan bisa melihat himbauan-himbauan atau pesan-pesan di dalam baliho tersebut. Nah, dengan ukuran baliho yang sangat besar sekali itu tentu juga harus menggunakan proporsi ukuran poster yang besarnya sesuai dengan besarnya baliho. Kan nggak mungkin ya dengan baliho terus kalian membuat poster dengan ukuran selebar buku tulismu, seperti itu. Nah, dan seperti yang Ibu sudah dijelaskan di awal, ciri utama dari poster itu dia mempunyai sifat harus menarik perhatian mata. Nah, untuk menarik perhatian mata, maka dibantu dengan warna-warni. Ya, poster itu biasanya pakai berbagai warna-warna yang mencolok agar ketika kita jalan atau ditujukan kepada pengguna jalan itu kita langsung mata kita secara tidak langsung tertuju kepada poster tersebut. Jadi walaupun mungkin nggak sempat baca tulisannya, tapi lihat gambarnya itu sudah mewakili dari pesan-pesan yang di poster itu ingin sampaikan. Seperti itu ya. Jadi Ibu ulangi lagi. Ciri utama poster itu bersifat menarik perhatian mata, dibuat dengan berbagai desain warna-warni. Itu. Dan poster itu terdiri dari huruf dan juga gambar. Ukurannya ada yang kecil sampai yang besar sesuai dengan kebutuhan dan media dan juga tempat yang akan dia gunakan. Oke. Paham semuanya? Ya. Jika kalian sudah paham, kita akan next ke materi berikutnya atau bab materi pokok berikutnya. Kalau kalian belum paham, silakan diulangi ya. Oke, semoga kalian semua paham. Kita lanjut. Ya, yang berikutnya adalah tentang syarat bagaimana membuat poster. Nah, syarat membuat poster ini ada 4. Yang pertama, kita harus menentukan dulu topik dan tujuan poster itu dibuat. Ya, jadi langkah pertama adalah menentukan temanya. Nah, didasarkan pada pesan apa yang ingin disampaikan. Misalkan pesan-pesannya seputar kesehatan. Contohnya kalau kesehatan tuh bagaimana untuk kita menghindari agar tidak terkena COVID misalkan. Yang kedua adalah tentang pendidikan. Misalkan pendidikan, contohnya menghimbau untuk walaupun sekarang ini pembelajaran lewat daring, bagaimana tetap kalian agar rajin belajar dan mengikuti pelajaran dengan menarik, seperti itu. Nah, contoh berikutnya juga ada tentang lingkungan. Ya, lingkungan seperti tadi contoh di depan ada tentang kebakaran hutan. Nah, bagaimana upaya kita untuk menghindari agar tidak terjadi kebakaran hutan. Nah, kalian tentukan dulu topik atau tema yang ingin disampaikan. Kalian mau ngomongin apa nih? Pesan apa yang mau disampaikan? Oke, lanjut. Syarat yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan yang mudah diingat. Jadi kalimatnya tuh nggak boleh panjang-panjang. Jadi kalian harus menggunakan kalimat yang singkat tapi menarik, seperti itu. Nah, poster ini kan berfungsi untuk mengirim pesan kepada orang yang melihat. Jadi perlu dipilih kata-kata yang singkat dan berkesan, yang mudah diingat oleh orang. Nah, dengan melihat kata dan gambar, orang senantiasa mengingat pesan yang ingin disampaikan, seperti itu. Contohnya 3M untuk menghindari COVID misalkan, jangan lupa melakukan 3M. Nah, 3M itu apa aja? Nah, seperti itu kan kalimat singkat tapi selalu terngiang-ngiang oleh orang, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan gambar. Nah, selain menggunakan kata atau kalimat, poster kan juga seperti yang Ibu sebutkan tadi harus disertai dengan gambar. Nah, sebagai bentuk penyampaian pesan. Nah, penggunaan gambar dalam poster menggunakan warna yang mencolok dan dapat mengundang perhatian dan minat orang yang melihat. Jadi
sudah dibantu dengan warna yang menarik, dan yang berikutnya dibantu dengan gambar yang menarik pula. Nah, itu untuk mempertegas kalimat yang di poin nomor 2, syarat nomor 2 tadi yang sudah kalian bikin. Seperti itu, gambar ini untuk membantu agar bisa tersampaikan pesan-pesannya. Oke, lanjut. Syarat yang nomor 4 adalah menggunakan media yang tepat. Nah, penggunaan media pada poster dapat disesuaikan dengan tempat poster tersebut diletakkan. Jika poster digunakan pada papan baliho, maka dapat digunakan kain atau sejenisnya. Nah, bisa kayak di dicetak gitu ya. Jika poster tersebut diletakkan di dinding, maka bisa pakai kertas, bisa pakai kertas manila atau di print seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Ya, kalau sudah paham kita next. Kalau belum paham, silahkan mundur ke menit-menit ke belakang. Oke, lanjut. Nah, alat dan bahan apa saja sih yang digunakan? Nah, sesuai dengan ukurannya. Kalau misalkan tadi pakai kertas, kalian juga bisa pakai pensil gambar. Nah, kalian menggambar seperti biasa, atau juga kalian bisa pakai ballpoint menggambar seperti biasa. Nah, bisa juga pakai kuas lukis kalau kalian mungkin bisa pakai media triplek gitu ya, atau juga pakai komputer. Nah, komputer ini kalau kalian mau menggunakan print cetak seperti itu. Nah, macam-macam sekali bahan dan alat yang digunakan untuk membuat poster, disesuaikan dengan media, tempat, dan juga ukuran yang akan kalian buat. Oke, yuk. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengerjakan kuis di lain video ini. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.